corona. Sekarang kan lagi booming tuh. Aku bingung, corona tuh apa? Virus corona. Virus corona adalah virus yang menyerang sistem pernapasan. Penyakit karena infeksi virus ini disebut dengan COVID-19. Virus corona ini bisa menyebabkan gangguan pada sistem pernapasan sampai kematian. Virus corona ini adalah virus jenis baru dari coronavirus yang menular ke manusia. Virus ini bisa menyerang siapa saja, baik bayi, anak-anak, orang dewasa, lansia, ibu hamil, maupun ibu menyusui. Infeksi virus ini disebut dengan COVID-19 dan pertama kali ditemukan di kota Wuhan, Cina pada akhir Desember 2019. Virus ini menular dengan cepat dan telah menyebar ke wilayah lain di Cina dan ke beberapa negara, termasuk Indonesia. Hal ini membuat beberapa negara di luar negeri menerapkan kebijakan untuk memberlakukan lockdown dalam rangka mencegah penyebaran virus corona. Di Indonesia sendiri diberlakukan kebijakan pembatasan sosial berskala besar. Coronavirus itu merupakan kumpulan virus yang bisa menginfeksi sistem pernapasan. Pada banyak kasus, virus ini hanya menyebabkan infeksi pernapasan ringan seperti flu. Namun, virus ini juga bisa menyebabkan infeksi pernapasan berat seperti infeksi paru-paru, MERS, dan SARS. Oh gitu toh. Terus yang nomor 2 nih kan, gejala-gejala yang ditimbulkan itu apa saja? Gejala-gejalanya ya, gejala awal infeksi virus corona atau COVID-19 bisa berupa gejala flu seperti demam, pilek, batuk kering, sakit tenggorokan, dan sakit kepala. Setelah itu, gejala bisa memberat. Pasien bisa mengalami demam tinggi, batuk berdahak, bahkan berdarah, sesak napas, dan nyeri dada. Gejala-gejala tersebut muncul ketika tubuh beraksi melawan virus corona. Namun, secara umum, ada 3 gejala umum yang bisa menandakan seseorang terinfeksi virus corona, yaitu demam, batuk, sesak napas. Demam itu suhu tubuh di atas 38 derajat Celcius. Menurut penelitian, gejala COVID-19 muncul dalam waktu 2 hari sampai 2 minggu setelah terpapar virus corona. Lalu yang ketiga, virus corona ini disebabkan karena apa, Mbak? Infeksi virus corona atau COVID-19 disebabkan oleh coronavirus, yaitu kelompok virus yang menginfeksi sistem pernapasan. Pada sebagian besar kasus, coronavirus hanya menyebabkan infeksi pernapasan ringan sampai sedang, seperti flu. Akan tetapi, virus ini juga bisa menyebabkan infeksi pernapasan berat. Ada dugaan bahwa virus corona awalnya ditularkan dari hewan ke manusia, namun kemudian diketahui bahwa virus corona juga menular dari manusia ke manusia. Seseorang dapat tertular COVID-19 melalui berbagai cara, yaitu yang pertama, tidak sengaja menghirup percikan ludah atau droplet yang keluar dari penderita COVID-19, batuk atau bersin. Yang kedua itu, memegang mulut atau hidung tanpa mencuci tangan terlebih dahulu setelah menyentuh benda yang terkena cipratan ludah penderita COVID-19. Yang ketiga itu, kontak jarak dekat dengan penderita COVID-19, misalnya bersentuhan atau berjabat tangan. Virus corona dapat menginfeksi siapa saja, tetapi efeknya akan lebih berbahaya atau bahkan bisa lebih fatal bila terjadi pada orang lanjut usia, ibu hamil, orang yang memiliki penyakit tertentu, perokok, atau orang yang daya tahan tubuhnya lemah. Terus yang nomor 4, langkah apa yang dilakukan untuk meredakan gejala virus ini dan mencegah penyebarannya? Karena sampai saat ini belum ada vaksin untuk mencegah infeksi virus corona atau COVID-19, jadi dokter melakukan banyak hal untuk meminimalisir atau meredakan gejala virus ini. Yang pertama itu, merujuk penderita COVID-19 untuk menjalani perawatan dan karantina di rumah sakit. Yang kedua, memberi obat pereda demam dan nyeri yang sesuai dengan kondisi pasien. Yang ketiga, menganjurkan penderita COVID-19 untuk mengisolasi mandiri di rumah. Lalu yang terakhir, menganjurkan pasien untuk banyak minum air putih untuk menjaga kadar cairan dalam tubuhnya. Terus yang nomor terakhir nih, kita sebagai orang yang tidak terjangkit virus corona, kita harus melakukan pencegahan dengan cara apa? Cara pencegahan yang terbaik adalah dengan yang pertama itu menerapkan physical distancing.
yaitu menjaga jarak minimal 1 meter dari orang lain dan jangan dulu keluar rumah kecuali ada keperluan mendesak. Yaitu yang selanjutnya, gunakan masker saat beraktivitas di tempat umum atau keramaian. Lalu, rutin mencuci tangan dengan air dan sabun atau hand sanitizer yang mengandung alkohol minimal 60% setelah beraktivitas di luar rumah atau di tempat umum. Yang selanjutnya, tingkatkan daya tahan tubuh dengan pola hidup sehat. Jangan menyentuh mata, mulut, dan hidung sebelum mencuci tangan. Hindari kontak dengan penderita atau orang yang dicurigai menderita COVID-19. Tutup mulut dan hidung dengan tisu saat batuk atau bersin. Kemudian buang tisu ke tempat sampah. Hindari berdekatan dengan orang yang sedang sakit demam, batuk, atau pilek. Jaga kebersihan benda yang sering disentuh dan kebersihan lingkungan, termasuk kebersihan rumah. Segera lakukan isolasi mandiri bila Anda mengalami gejala infeksi virus corona atau COVID-19, seperti yang disebutkan tersebut. Terutama jika gejala muncul 2 minggu setelah kontak dengan penderita COVID-19 atau berada di daerah yang memiliki kasus COVID-19. Setelah itu hubungi rumah sakit, puskes yang terdekat tentang COVID-19 untuk mendapatkan pengarahan lebih lanjut. Bila Anda mungkin terpapar virus corona namun tidak mengalami gejala apapun, Anda tidak perlu melakukan pemeriksaan diri ke rumah sakit. Cukup tinggal di rumah selama 14 hari dan membatasi kontak dengan orang lain. Oh gitu ya Mbak, makasih ya Mbak. Oke, sama-sama. Mari kita sukseskan himbauan pemerintah untuk di rumah aja dan jaga kesehatan untuk mengurangi penyebaran COVID-19. Sebagai manusia yang memiliki jiwa kemanusiaan, kita harus terus memberi dukungan kepada para pasien untuk kembali sehat. Dan terima kasih untuk tenaga medis yang sudah menjadi garda terdepan dalam menghadapi dan menangani COVID-19. Stay safe, stay at home. Terima kasih teman-teman.